Halo semuanya, kembali lagi di channel Birakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review SDX Standard Gundam Aerial. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill-build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah dan cepat juga. Saya hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam saja. Itu sudah termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video spill-build-nya. Dan untuk hasilnya sendiri menurut saya ini cukup solid atau kokoh, tidak ada yang loose atau mudah lepas ketika saya goyang-goyangkan seperti ini. Untuk desainnya sendiri menurut saya ini keren, siluetnya ini juga keren. Sedangkan untuk warnanya sendiri di sini separasi warnanya tidak akurat ya, karena masih membutuhkan banyak foil sticker. Untuk foil stickernya sendiri kurang lebih seperti ini ya. Di sini banyak banget kayak gini, ada 54 ya di sini. Dan yang saya pasang adalah di bagian mata saja, yaitu yang itu ya. Dan di sini cukup bagus ya untuk stikernya. Dan di sini untuk warnanya cuma dominan warna putih, biru, terus abu-abu, terus clear gelap, dan merah saja. Sedangkan untuk warna kuning itu tidak ada ya. Seharusnya warna kuning di bagian dadanya ini ada, terus di bagian lututnya ini juga ada. Namun meskipun tidak saya pasang full stikernya pun di sini menurut saya sudah cukup bagus juga. Terus untuk kekurangan seperti simline maupun nakmak masih ada ya. Untuk simlennya sendiri ada di bagian kakinya ya, seperti ini. Nah, ini perbedaan dari kit ini dengan SDX standar yang lain ya. Di bagian kaki ini tidak hollow ya. Seingat saya untuk SDX standar itu di bagian belakang kakinya itu hollow atau berlubang ya, tidak solid seperti ini. Menurut saya ini bagus sih untuk kit SDX yang kali ini. Terus untuk nakmak masih kelihatan di bagian kaki ini ya. Ini bekas nakmaknya. Terus ada juga di bagian tangan sini juga ada. Nah, ini di sini. Ya, baik simline maupun nakmak di kit ini cukup samar ya, jadi masih bisa dimaafkan. Dan selanjutnya di sini akan saya coba bandingkan dengan kit SD yang lainnya ya. Dan di sini hanya akan saya bandingkan dengan satu kit saja, yaitu SDCS RX782 Gundam. Di sini untuk tingginya tentu saja CS RX782 Gundam lebih tinggi ya karena menggunakan CS frame-nya. Kemudian jika dilihat dari samping kurang lebih seperti ini. Oke. Untuk perbandingannya kurang lebih seperti itu saja. Di sini tidak akan saya bandingkan dengan kit yang lain. Dan pembahasan hasil rakit dari SDX Standard Gundam Aerial kurang lebih seperti itu saja. Menurut saya ini cukup bagus. Untuk artikulasinya di sini akan saya praktikkan tanpa memegang senjatanya, dan seperti biasanya akan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya bisa menunduk sedikit seperti ini, menengadah seperti ini, mengangguk seperti ini, kemudian maju mundur seperti ini ya. Kemudian miring seperti ini dan diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian tangannya bisa diangkat atau direntangkan ke samping sejauh ini ya. Ini sudah mentok, tidak bisa digerakkan lagi, diangkat lagi. Ini pun bagian kepalanya juga terdorong. Kemudian di bagian bahunya di sini ada butterfly joint, jadi bisa digerakkan seperti ini. Terus di situ ada ball jointnya, jadi bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di lengan bagian atas juga bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian di bagian sikunya ini bisa ditekuk ya, seperti ini. Kita luruskan lagi seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian di pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat seperti ini. Oke, selanjutnya di antara perut dan dada ini ada joinnya ya. Jadi bisa digerakkan seperti ini, miring seperti ini, maju mundur seperti ini, dan diputar seperti ini. Ini bagus banget sih untuk join antara perut dan dadanya. Terus antara perut dan pinggang tidak ada join. Langsung saja di bagian kakinya. Kakinya ini modelnya seperti ini ya, kayak gitu. Bisa digerakkan seperti ini, terus maju ke depan seperti ini, terus ke belakang seperti ini, ke samping seperti ini. Tidak bisa split ya, hanya sebatas ini saja. Namun menurut saya ini sudah bagus. Kemudian di bagian lutut tidak ada join, langsung saja di bagian pergelangan kakinya. Di sini ada ball joint ya, di bagian tumitnya. Jadi bisa digerakkan seperti ini, terus miringnya seperti ini, diputar sayangnya cuma sedikit ya, kayak gitu aja. Nah, kayak gitu. Oke, untuk
artikulasi dari SDEX Standard Gundam Aerial kurang lebih seperti itu saja. Meskipun banyak kurangnya, menurut saya ini masih bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini. Di sini hanya ada 3, yaitu shield, beam rifle, dan beam sabernya. Dan seperti biasa, di sini akan saya bahas mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini ada shieldnya. Di animenya, untuk shieldnya ini seharusnya tersusun dari banyak bit staff ya. Namun di sini untuk bit staff yang bisa dicopot hanya 2 bagian yang berwarna biru ini saja. Untuk warnanya sendiri di sini sangat tidak akurat karena dominan warna putih, terus ada warna biru dan warna abu-abu untuk bagian handle-nya saja seperti ini. Dan untuk gimmick bit on foam-nya di sini tidak bisa dibilang sempurna ya, karena hanya ada 2 bagian bit staff saja yang bisa dilepas. Untuk bit staff ini bisa dipasangkan di bagian bahunya ya, kurang lebih di sini. Nah, kayak gini ya. Namun di sini tidak akan saya tampilkan untuk mode bit on foam-nya karena tidak sempurna. Dan menurut saya juga masih lebih bagus kalau dipasang di bagian shield-nya saja seperti ini. Terus untuk handle-nya ini bisa diputar seperti ini ya. Terus ini bisa diganti seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke, untuk pembahasan dari shield-nya kurang lebih seperti itu saja. Yang selanjutnya adalah beam rifle-nya. Di sini hanya 1 part saja ya, berwarna abu-abu seperti ini. Tidak ada artikulasi atau gimmick apapun dari beam rifle ini. Dan untuk desainnya sendiri menurut saya ini juga cukup bagus ya, seperti ini. Dan yang terakhir adalah beam sabernya. Di sini hanya warna putih seperti ini saja. Berbeda dengan senjata beam saber SD yang lain ya. Di sini untuk beam effect-nya ini pipih ya. Namun sama-sama saja ini warna putih solid seperti ini. Kalau mau akurat harus di repaint sendiri. Dan yang terakhir adalah gimmick senjata khas dari SDEX standar, yaitu seperti ini ya. Saya praktikan. Untuk handle-nya kita pindah di sini. Kemudian beam sabernya di sini ada konektor ya, tinggal pasang di sini. Kemudian untuk beam rifle-nya di sini ada konektor juga, kita pasang di sini. Nah, untuk gimmick khas SDEX standar kurang lebih seperti ini ya. Cukup norak menurut saya, namun ini bagus juga sih, seperti ini. Oke, untuk pembahasan senjata dan aksesoris dari SDEX standar Gundam Aerial kurang lebih seperti itu saja. Langsung saja kita lihat beberapa action pose dari SDEX Standard Gundam Aerial dengan senjata-senjatanya berikut ini. Yuk! Untuk kesimpulan dari SDEX Standard Gundam Aerial ini menurut saya cukup bagus, memiliki desain serta siluet yang keren seperti ini. Meskipun untuk separasi warnanya di sini sangat tidak akurat ya, karena masih membutuhkan banyak voice sticker. Untuk artikulasinya sudah cukup bagus dan senjatanya juga sudah cukup bagus. Untuk shieldnya sendiri juga memiliki gimmick bit on foam meskipun tidak sempurna ya, karena hanya ada 2 bit saja yang bisa dipasangkan di bagian bahunya. Untuk gimmick senjata khas SDEX standar juga ada, yaitu menggabungkan antara shield, beam rifle, dan beam sabernya. Namun menurut saya bentuknya cukup norak ya, meskipun gimmicknya sendiri menurut saya juga cukup bagus. Untuk kekurangan seperti simline maupun Nakma menurut saya cukup samar ya, jadi masih bisa dimaafkan.
Dan pembahasan kelebihan serta kekurangan dari kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Kemungkinan besar saya akan merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi. Dan untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri saya akan memberikan nilai 7 dari 10 karena kit ini memang bagus. Dan video reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.